Isnaini Aksetiawati dari Prodi PGSD STKIP Darussalam. Di sini, saya akan memaparkan tentang salah satu fenomena global, yaitu LGBT. Apa sih singkatan dari LGBT itu? LGBT yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Atau bisa juga dikatakan seorang perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Atau juga bisa dikatakan seorang perempuan yang mana dia memiliki ketertarikan kepada sesama jenis, yaitu sesama perempuan. Selanjutnya yaitu gay. Gay adalah istilah bagi laki-laki yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama laki-laki. Atau bisa juga dikatakan seorang laki-laki yang mencintai laki-laki baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Selanjutnya yaitu biseksual. Biseksualitas merupakan ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita. Nah, istilah ini umumnya digunakan dalam konteks ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan romantis atau seksual kepada pria maupun wanita secara sekaligus. Atau bisa juga biseksual itu diartikan kelainan di mana seseorang tak hanya tertarik dengan sejenisnya, tetapi juga tertarik dengan lawan jenisnya. Yang keempat itu adalah transgender. Transgender adalah orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan gendernya saat lahir. Orang transgender juga terkadang disebut sebagai orang transseksual jika ia menghendaki bantuan medis atau transisi dari satu seks ke seks lainnya. Atau juga bisa diartikan seseorang yang merasa bahwa sebenarnya dirinya itu memiliki gender yang salah. Semisal, seorang laki-laki yang merasa bahwa dirinya itu bukan lelaki, tapi mengaku wanita karena dia mempunyai jiwa dan fisik yang menyerupai wanita. Nah, setelah pemaparan tadi, kita dapat mengetahui bahwa LGBT adalah orientasi seksual dan identitas seksual yang bervariasi di luar dari orientasi seks dan gender yang umum ditetapkan dalam masyarakat, yaitu heteroseksual dan cisgender. Selanjutnya, apa sih penyebab LGBT itu? Jadi, yang pertama adalah masalah dalam keluarga atau broken home. Nah, itu merupakan salah satu penyebab LGBT. Selanjutnya adalah pergaulan menjadi pengaruh besar pada remaja untuk mencoba hal-hal baru seperti merokok, miras, narkoba, dan juga menyebabkan terjadinya LGBT. Yang ketiga yaitu lemahnya pengetahuan tentang agama, sehingga seseorang itu mudah terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik dan tidak bisa membedakan mana pergaulan yang baik dan juga mana pergaulan yang buruk. LGBT itu sendiri bukan suatu fenomena yang ada hanya saat sekarang ini, melainkan merupakan fenomena yang sudah ada dari zaman dahulu. Bisa kita ketahui bersama bahwa LGBT merupakan fenomena yang banyak sekali bertentangan dari sisi agama maupun dari sisi hukum negara. LGBT mempunyai dampak serius dari sisi kesehatan. Nah, apa saja sih dampaknya itu? Yang pertama, yaitu menyebabkan penyakit HIV/AIDS yang sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kematian. Yang kedua, yaitu terjangkit penyakit kelamin yang menular dan berbahaya disebabkan baik oleh bakteri maupun virus. Yang ketiga, yaitu dapat mengganggu reproduksi yang berujung pada kemandulan. Nah, setelah kita tahu apa tentang LGBT, apa sih hubungannya dengan fenomena global yang terjadi saat ini? Kita bisa mengetahui tentang fenomena yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat pada sekarang ini, yaitu tentang personil band Coldplay. Coldplay ini merupakan band asal Inggris yang sedang naik daun, yang mana mereka secara terang-terangan mendukung adanya fenomena LGBT. Dan sebentar lagi mereka akan datang ke Indonesia untuk mengadakan konser.
Dan faktanya lagi, di Indonesia banyak sekali yang ngefans dengan Coldplay ini. Dan biasanya yang namanya fans itu selalu meniru bagaimana perilaku dan kebiasaan dari idolanya. Nah, apa sih pengaruhnya di Indonesia kita ini? Dengan adanya kepopuleran dalam masa sekarang ini, tentunya sesuatu itu dapat mudah sekali menjadi tren di tengah kalangan masyarakat. LGBT ini akan menjadi masif jika pengikut LGBT adalah orang-orang penting dan berpengaruh, semisal artis, pejabat, dan public figure lainnya. Itulah yang menjadi alasan MUI dan juga PA212 menolak Coldplay mengadakan konser di Indonesia. Jadi, menurut pandangan mereka, jika Coldplay yang notabene-nya mendukung LGBT melakukan konser di Indonesia, akan dikhawatirkan memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Gerilya kaum LGBT di Indonesia ini cukup aktif dan mendapat dukungan dari jejaring global. Sehingga, jika tidak diantisipasi sejak dini, semakin meracuni pandangan generasi muda soal LGBT. Nah, salah satu survei dari Saiful Mujani Research dan Consulting pada Maret 2016, September 2017, dan Desember 2017 yang dirilis pada Januari 2018 mengungkap bahwa 46 responden menjawab menerima LGBT. Walaupun mayoritas 53% menjawab tidak menerima. Bahkan, mayoritas sekitar 57,7% berpendapat bahwa LGBT berhak hidup di Indonesia. Dan 50% meyakini bahwa pemerintah wajib melindungi LGBT seperti halnya warga yang lain. Itu survei pada tahun 2016 sampai 2017. Nah, bagaimana dengan survei terbaru? Apakah terjadi perubahan sikap atas perilaku LGBT? Agaknya memang perlu ada kajian lebih mengenai kewaspadaan ini. Kunci untuk membendung LGBT tentu pada negara, yaitu dengan memberikan hukum yang jelas terkait LGBT. Sedangkan perilaku LGBT di Indonesia ini belum termasuk perbuatan kriminal. Itu membuat para pelaku LGBT dapat dengan mudah berlindung di bawah payung HAM. Hukum hanya melarang tindakan seksual dengan adanya unsur dilakukan dengan anak di bawah umur, melanggar kesusilaan, pornografi, pelacuran, dan juga kejahatan pemerkosaan. Jadi tidak ada undang-undang khusus yang melarang adanya LGBT. Cukup sekian pemaparan LGBT dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.